Kawan-kawan sekalian, terkhusus kelas 2A, kami dari kelompok liturgi dan pastoral hendak menyajikan korelasi antara liturgi dan pastoral. Nah, warisan iman umat Kristen yang senantiasa berurat, berakar, dan berkembang hingga saat ini ialah liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi itu sendiri menjadi pusat iman, karena di sanalah manusia diajak untuk merenungkan dan menghadirkan kembali misteri karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Perjumpaan antara Allah dan manusia dalam perayaan Ekaristi memiliki fungsi pastoral yang menjadi daya dalam mengaplikasikan sabda dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebab seluruh pewahyuan Allah kepada manusia disampaikan dan diterima melalui kata dan bahasa. Istilah liturgi berasal dari bahasa Yunani, yakni leiturgia, yang tersusun dari kata dasar ergon yang berarti kerja, karya, dan kata sifatnya laos yang berarti bangsa. Maka secara hurufiah, liturgia merupakan kerja atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan bangsa. Nah, konsep awal dari istilah ini adalah pembayaran pajak atau upeti yang berupa tenaga kerja atau kerja bakti. Jadi pada mulanya istilah ini merujuk pada pelayanan kepada lembaga-lembaga politik. Nah, pada tahap selanjutnya pengertian liturgi mengalami perkembangan dan menunjuk kepada berbagai pelayanan secara umum hingga kepada pelayanan jemaat. Jika kita tilik dalam kanon 897 yang mengatakan sakramen yang terluhur ialah Ekaristi Maha Kudus. Di dalamnya Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap, dan melaluinya gereja selalu hidup dan berkembang. Kurban Ekaristi kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan, di mana kurban salib diabadikan sepanjang masa. Itulah jika kita tilik dari kanon 897. Maka jika kita gali lebih dalam lagi dalam Ekaristi, kita akan merenungkan bahwa adanya perhimpunan jemaat liturgis di dalamnya. Hal tersebut merupakan suatu misteri, sebab perhimpunan jemaat liturgis dengan keberadaannya, eksistensinya, merupakan suatu manifestasi kehadiran sabda Allah yang tinggal di antara kita. Kristus mengatakan kepada kita, sesungguhnya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius bab 18 ayat 20. Lalu poin yang ingin saya jelaskan selanjutnya adalah kehadiran sakramental Kristus dalam Ekaristi. Semakin orang mengalami dan memahami perayaan liturgi, semakin tinggi pula penghargaannya terhadap sabda Allah. Seluruh kitab suci dan seluruh perayaan liturgi menjadi pusat kepenuhan Kristus dalam mengenangkan dan menghadirkan misteri keselamatan Kristus. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa sejarah keselamatan Kristus pada kayu salib dan kebangkitannya merupakan pusat dan klimaks misteri iman, di mana manusia menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, dan tentunya dijadikan anggota tubuh mistiknya. Lebih jauh, Thomas mengatakan bahwa kehadiran sakramental Kristus dalam Ekaristi itu terjadi dalam 2 cara, yakni yang pertama, melalui kuasa sakramen. Dengan kuasa sakramen tersebut,
terjadi perubahan yang dahsyat saat konsekrasi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, atau yang biasa kita kenal transubstansiasi. Nah, poin yang kedua menurut Thomas, adanya kesamaan alami. Artinya kehadiran Kristus dalam Ekaristi terjadi secara keseluruhan, tidak melihat apa yang sebenarnya ada di dalam Ekaristi sebagai suatu tubuh tak bernyawa dan sekadar darah, tetapi sebagai Kristus secara keseluruhan, yakni tubuh, darah, jiwa, dan meliputi keilahiannya. Juga tidak melihat tetapnya penampilan roti dan anggur sebagai seperti properti-properti lainnya, sebagai suatu ilusi belaka, tetapi ada secara objektif sebagaimana sebelumnya dan tak berubah. Kehadirannya itu bersifat pribadi bagi manusia. Selanjutnya saya Bricus Gomportis akan menjelaskan berpastoral menjadi pemimpin. Sebagai seorang pemimpin dalam karya pastoral, umat yang dipimpin dan digembalakan akan berkembang secara baik apabila seorang pemimpin menjalankan kegembalaannya dengan efektif. Begitu juga sebaliknya. Ciri khas seorang pemimpin Katolik ialah membawa orang-orang yang dipimpinnya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ini dapat kita lihat dalam kitab Mazmur bab 23. Seorang pemimpin pastoral bukanlah pribadi yang memiliki semua jawaban atas persoalan yang ada atau biasa. Hal ini bisa disebut dengan juru kunci, melainkan pribadi yang mampu menanggapi masalah-masalah konkret yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ia dipimpin dan ia layani. Kepemimpinan dan kegembalaan semacam ini tentunya dilandasi oleh semangat cinta kasih, kepercayaan, keprihatinan, perhatian, serta kepedulian. Alhasil dari segala hal yang ada dapat dikatakan dan dilakukan sungguh membawa perubahan yang baik bagi gereja dan masyarakat yang ada dalam lingkup gereja tersebut. Dengan cara seperti inilah karya keselamatan Allah diwartakan melalui tindakan yang penuh kasih kepada semua orang. Kita juga lihat dalam Kitab Hukum Kanonik atau KHK nomor 276 paragraf 2 alinea kedua yang berbunyi seperti ini. Hendaknya mereka memupuk hidup spiritual dengan santapan ganda, yakni Ekaristi dan kitab suci. Oleh karena itu, para imam dengan sangat dihimbau untuk mempersembahkan kurban Ekaristi setiap hari, sedangkan para diakon untuk mengambil bagian dalam kurban itu setiap hari. Itulah isi dari Kitab Hukum Kanonik nomor 276. Nah, dari hal ini seorang pemimpin liturgi atau imam selebran yang memimpin perayaan Ekaristi, dalam homilinya ia menguraikan bacaan yang ada dalam sabda Allah, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, di mana dalam bacaan itu Allah bersabda kepada umatnya, dan dalam diri seorang imam Allah itu bertindak sebagai impersona Christi. Nah, kita juga dapat melihat dalam dokumen Gaudium et Spes yang mendalami dan mengembangkan kehadiran diri gereja sebagai suatu umat dalam masyarakat yang sama-sama dipanggil untuk mencintai dan melayani Allah satu sama lain dan bersama dengan segenap keluarga manusia. Sabda Allah yang diwartakan dalam homili atau dalam khotbah diwujud nyatakan atau dilakukan secara konkret dalam kegembiraan dan harapan, di mana gereja menyatukan seluruh keluarga yang ada menjadi benih iman
yang satu, kudus dan apostolik. Nah, kita juga dapat melihat contoh lainnya dalam kitab kanonik juga, nomor 526 paragraf pertama. Pastor paroki terikat kewajiban untuk mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki. Maka hendaknya pastor paroki juga mengusahakan agar umat Kristiani yang ada dalam lingkup gereja setempat mendapat pengajaran dalam kebenaran-kebenaran iman, terutama dengan homili yang harus diadakan pada hari Minggu ataupun hari-hari biasa dan juga pada pesta wajib, untuk memberikan pembinaan katekese, dan hendaknya ia membina karya-karya untuk mengembangkan semangat Injili juga yang menyangkut keadilan sosial. Para imam atau pemimpin hendaknya memperhatikan suatu pendidikan agama Katolik dalam lingkup anak-anak ataupun OMK, orang muda Katolik. Dalam hal ini hendaknya para imam mengupayakan usaha untuk bekerja sama, saling bahu-membahu membangun kesatuan agar pewartaan Injil dapat menjangkau hati dari orang muda, anak-anak maupun para orang tua. Nah, kita juga melihat tugas perutusan gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana tugas itu membawa suatu perubahan yang sangat signifikan dalam pengaruh terhadap perkembangan dunia di masa modern sekarang ini. Dalam setiap karya pastoral, Roh Kudus menjadi pelaku utama dan terutama yang ada dalam diri setiap manusia, di mana Roh Kudus itu sangat memberi peran yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk mewartakan kasih Allah kepada setiap makhluk hidup, baik sesama kita, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, sabda Allah yang ada itu menjadi pusat wartaan dalam berdialog kepada semua orang, di mana tujuannya untuk membangun nilai-nilai hidup Kristiani dalam lingkup pastoral atau paroki dalam suatu diosesan setempat. Nah, sabda Allah yang menjadi pusat itu dalam berdialog kepada semua manusia akan membawa nilai-nilai cinta kasih Allah dan secara khusus tentang kerajaan Allah, di mana nilai-nilai itu terkandung suatu cinta, keadilan, kerendahan hati, pelayanan, pemberian diri, semangat berkorban demi kebaikan hidup iman bersama. Nah, dalam rangkaian seluruh hal ini, dalam konteks paroki, liturgi ini mampu membawa perubahan bagi setiap pribadi manusia dan terrealisasi secara faktual dalam kehidupan umat beriman. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pastoral. Nah, dan saya ucapkan terima kasih. Oke, kembali bersama dengan kelompok 6 dengan bernama saya sendiri Agustinus Kurniawan. Nah, pada rangkaian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pastoral membawa wajah gereja Katolik yang bersukacita dan berbelas kasih. Nah, suatu masyarakat bereksistensi tentu melalui individu-individu. Tidak heran dikatakan bahwa jika diteropong dari terang individualisme, realitas sosial merupakan kumpulan individu dalam gereja Katolik. Terdapat banyak dimensi yang secara hakiki menjadi jati diri sekaligus identitas untuk mengaktualisasikan iman akan Yesus Kristus. Nah, dimensi tersebut berupa dimensi di mana religius, spiritual, teologis, kristologis, eskatologis, politis, hierarkis, dan lain-lainnya. Nah, realitas sosial disebutkan di situ sebagai persekutuan atau kesatuan umat beriman yang mengikuti dan percaya kepada Yesus Kristus dalam satu kesatuan
tubuh mistik Kristus. Nah, tentu kita tahu bahwa manusia dipanggil untuk turut serta melayani dunia dalam mewartakan kabar gembira, yaitu sabda Allah sendiri. Sabda Allah menjadi pedoman bagi umat beriman dalam melaksanakan karya pewartaan. Tentu kabar pewartaan tersebut disampaikan di tengah-tengah arus globalisasi. Sabda Allah itu sendiri mengajak seluruh anggota gereja untuk terlibat secara aktif menemukan kembali cahaya iman yang sejati dalam dialog atau dalam percakapan kita dalam sehari-hari. Nah, sabda Allah sendiri merubah pola pikir manusia dan tindakan, seperti diciptakan bukan dalam keterasingan, melainkan untuk pembentukan kesatuan sosial yang mana setiap pribadi manusia harus dihormati dan dicintai. Gereja hadir sebagai fasilitator di tengah-tengah dunia yang menawarkan diri sebagai sumber sekaligus jalan yang membawa umat manusia pada kebenaran. Nah, kita tahu di mana tantangan zaman sekarang ini menjadikan gereja untuk semakin memacu diri agar tetap dapat mengikuti perkembangan yang ada. Daya dan upaya yang dilakukan gereja dalam bekerja sama dengan dunia, di mana segala kegiatan dan karya manusia merupakan bagian dari rencana dan kehendak Allah sendiri. Nah, kita dapat menemukan ajaran sosial gereja. Di situ tercantumkan menurut dokumen Gaudium et Spes yang menekankan bahwa sabda Allah sebagai dasar dari sebuah pelayanan umat manusia yang sama-sama dipanggil oleh Kristus untuk melanjutkan karya pewartaan dalam bentuk aksi nyata. Nah, sabda Allah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang membuahkan iman akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat tunggal dan universal. Gereja dalam perayaannya sebagai pewartaan Injil kepada setiap lapisan manusia dan mampu merubah sekaligus melahirkannya sebagai manusia baru. Nah, secara eksplisit, sabda Allah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan setiap pribadi menjadi saksi akan kasih Allah. Nah, dari pandangan tersebut disetarakan dengan ajaran sosial gereja dalam dokumen Evangelii Nunciandi, di mana disebutkan di situ gereja hadir sebagai anggota umat Allah yang sekaligus ikut berperan dalam menegakkan keadilan di dunia. Sabda Allah itu sendiri memiliki daya yang tersembunyi dan berpengaruh pada suara hati manusia. Daya kekuatan Injil yang tersembunyi itu sungguh-sungguh dan mampu membawa perubahan bagi manusia dalam membentuk dan mengarahkan bagaimana dan cara kita untuk bersikap maupun cara kita untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam membawakan sabda Allah di tengah dunia modern ini. Sabda Allah yang telah meresap dalam hati dan akal budi manusia mampu mengarahkan daya nalar, dan itulah yang diharuskan bagi manusia. Dan dialog menjadi sarana untuk manusia semakin membangun relasi kedekatan antara Allah dan manusia, sungguh mampu mengubah sikap, pola pikir maupun perasaan dan menciptakan wawasan baru pada dunia modern ini agar manusia mampu menghadapinya dengan sukacita. Oke, kita di pada penghujung presentasi kelompok 6. Pada bagian penutup ini saya ingin menyimpulkan bahwa gereja telah memberi banyak sumbangsi
dalam mengatur sekaligus menata kehidupan umat Kristen yang dilakukan dalam bentuk pelayanan pastoral dan liturgi. Kami sebagai penulis berpendapat dan memandang bahwa gereja mampu menjadi fasilitator dalam mengaktualisasikan misteri keselamatan Allah melalui cara hidup berpastoral. Pada tahap inilah liturgi tidak lepas dari karya pastoral, baik oleh kaum klerus maupun umat Allah. Semua umat Allah tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi terang bagi sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kami ucapkan terima kasih.